yang bisa menjawab? Oke. Izin berpendapat. Oke. Silakan siapa dulu tadi? Mas Auzan dulu coba. Kalau menurut saya Pak, berasal dari teknologi aja. Teknologi kan alat untuk memudahkan kita. Terus informasi kalau digabungkan teknologi informasi itu menurut saya merupakan sebuah alat dan itu berguna untuk menyebarkan atau mengolah suatu informasi. Oke. Terima kasih Mas Fauzan. Bagaimana dengan Mas Ahmad? Silakan. Ya, kurang lebih sama Pak. Menurut saya dari kata teknologi tadi kan suatu yang memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sedangkan informasi sendiri adalah suatu hal yang kita dapat sehari-hari seperti kayak berita dan lain sebagainya. Jadi teknologi informasi itu suatu hal yang dapat memudahkan manusia mendapatkan informasi-informasi di kesehariannya. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ya, seperti itu juga yang dinamakan teknologi informasi. Tapi bagaimana menurut pendapat para ahli, para pakar mengenai apa itu teknologi informasi? Oke, di sini ada. Nah, teknologi merupakan, kita pilih dulu, teknologi apa, informasi apa, agar nanti kita bisa menggabungkan apa namanya teknologi informasi. Teknologi merupakan penerapan keilmuan yang mempelajari dan mengembangkan kemampuan dari suatu rekayasa dengan langkah dan teknik tertentu dalam suatu bidang. Aplikasi ilmu dan engineering untuk mengembangkan mesin dan prosedur agar memperluas dan memperbaiki kondisi manusia. Teknologi adalah untuk memperbaiki kondisi manusia atau paling tidak memperbaiki efisiensi manusia pada beberapa aspek. Nah, ini adalah pengertian akan teknologinya tersebut. Nah, sekarang kita kembali ke informasi. Informasi itu apa aja? Atau apa sih yang dinamakan informasi? Yang pertama adalah informasi adalah data yang telah diproses dan disimpan. Nah, di sini kalian merasa aneh nggak? Kok informasi data yang diproses dan disimpan? Kira-kira menurut kalian benar atau tidak ini? Benar. Oke. Benar, Pak. Benar. Seperti apa contohnya? Ayo, sekarang. Kalau informasi itu adalah data yang telah diproses dan disimpan. Seperti apa contohnya? Saya izin jawab, Pak. Oke, silakan. Ya, contohnya itu seperti sensus gitu, Pak. Misalkan ingin mengetahui di suatu daerah itu ada berapa banyak ibu hamil. Jadi nanti ada petugas atau nanti melalui laman gitu, Pak, di sensus. Jadi nanti terdapat data-datanya. Ketika disimpan, data itu bisa diakses oleh semua orang. Jadi semua orang bisa tahu tanpa harus menghitungnya satu-satu. Seperti itu, Pak. Oke. Menurut saya. Kurang lebih seperti itu juga bisa. Nah, simpelnya lagi adalah, contoh sederhananya adalah sekitar kita. Dan contoh paling sederhana adalah kelas kalian masing-masing. Ayo, kenapa kok kelas kalian masing-masing termasuk bisa menjadi contoh? Sekarang coba lihat. Kalian sudah mendapatkan daftar apa namanya, presensi atau daftar nama dari tiap-tiap kelas, daftar teman-temannya, sudah kan? Nah, sudah Pak. Kira-kira nama-nama yang tercantum dalam daftar hadir atau daftar kelas itu merupakan data atau informasi? Data. Data. Ya, benar. Itu adalah data. Data, Pak. Terus, nah dari data itu, informasi apa aja yang bisa kalian dapatkan? Nama teman sekelas, nomor absen. Oke, itu kalian dapat itu termasuk masih data. Maksudnya adalah data itu tersimpan saja. Kalian bisa membaca nama kelas kalian. Kalian bisa membaca nama-nama teman kalian. Tapi itu masih berhubungan dengan data. Kalau berhubungan dengan informasi, data yang telah diproses itu akan lebih dari apa? Seperti halnya knowledge, pengetahuan. Contohnya adalah dari daftar hadir yang kalian baca di tiap kelas itu, di kelas kalian masing-masing. Kalian bisa menyimpulkan enggak? Kira-kira jumlah mahasiswi atau jumlah mahasiswa itu ada berapa?
Ya, ada Bisa. 28. Dari 29, enggak, dari contoh daftar hadir kalian ada 29 Oh, ya. mahasiswa. Yang Ya. jenis kelaminnya perempuan tuh berapa totalnya? Yang jenis kelaminnya laki-laki itu berapa? Laki-laki. Nah, misalkan lagi, yang ternyata dari daerah atau dari kota A berapa? Dari kota B berapa? Gitu. Nah, itu adalah informasi. Informasi adalah data yang telah diproses. Jadi Telah diproses. kalian membaca itu nama, alamat, misalkan terus apa namanya jenis kelamin, itu masih dalam hal data. Tapi waktu kalian menyimpulkan, oh dalam satu kelas TI 1G terdapat 17 mahasiswa dan misalkan 12 mahasiswi, nah, itu adalah informasi. Data yang kalian olah. Oh ternyata di sini ada teman-teman saya juga di TI 1G itu yang satu daerah dengan saya, misalkan dari daerah Malang. Oh ada si ini. Itu kan tertera hanya Malangnya saja kan, tidak kalian sampulkan ternyata satu daerah dengan saya. Nah, itu adalah informasi. Data yang kalian olah sendiri. Nah, nanti kalau yang ada di teknologi atau yang ada di sistem, beda lagi. Pemahamannya hampir mirip, tapi kalian tidak, kalian luapkan itu pada teks. Jadi data disimpan, terus data kalian olah, kan menghasilkan suatu kesimpulan tadi. Misalkan jenis kelaminnya berapa, jenis kelamin perempuan berapa, totalnya jenis kelamin laki-laki berapa. Nah, di situ nanti kalian simpan juga ke sistem. Nah, itu akan dinamakan sebagai informasi. Tapi di di sumber yang lain, informasi yang kalian buat itu bisa menjadi data di sumber yang lain. Misalkan tadi kalian sudah ungkapkan bahwa laki-laki di sini ada 16, perempuan di sini ada misalkan 12. Ya gitu. Nah, di data di datanya pusat, Polinema pusat akan diambil itu dijadikan data, bukan lagi informasi. Untuk apa? Untuk diolah, dikumpulkan menjadi satu kesatuan, akan ditotal. Jumlah mahasiswa perempuan di Polinema itu berapa? Jumlah mahasiswa laki-laki di Polinema itu berapa? Itu adalah menjadi informasi yang ada di pusat. Sedangkan di kalian, informasi kalian tadi adalah yang per kelas. Tapi kalau yang di pusat menjadi data dan dijadikan suatu informasi kembali menjadi data yang sudah banyak, kumpulan dari punyanya kalian. Nah, itu adalah data yang telah diproses dan disimpan menjadi suatu informasi. Informasi yang selanjutnya yaitu pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Nah, di sini berarti apa yang dimaksud dengan pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, dan instruksi ini seperti halnya contoh kalian membaca buku panduan. Contoh kalian kalau kalian sudah lihat video saya, video kemarin, video pembukaan, jangan lupa kopi dan Indomie. Nah, di situ kan ada kan, di bungkus Indomie kan ada saran penyajian. Kira-kira itu informasi bukan? Iya, informasi. Kenapa? Karena itu adalah pengetahuan, ya. Karena itu adalah pengetahuan untuk kalian bisa memasak Indomie atau memasak secara benar ya, sesuai dengan instruksi. Mohon maaf saya menyebut merek ya, kita di perkuliahan ini tidak disponsori oleh merek instan tersebut, cuma kita memberikan contoh saja. Saya nggak mengendorse ya. Oke, kita lanjut. Informasi yang selanjutnya merupakan data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna, yaitu pengetahuan atau keterangan yang ditunjukkan bagi penerima dalam pengambilan keputusan, baik masa sekarang atau masa mendatang. Nah, seperti ini. Nah, ini yang ketiga ini, informasi ini seperti apa? Ya seperti kita ini. Dulu waktu sebelum pandemi atau pas mulai masa-masa pandemi, jurusan tuh bingung. Kira-kira nanti bagaimana caranya untuk membuat perkuliahan tetap berjalan di masa pandemi ini? Kita harus menggunakan online course. Nah, online course yang pertama kali dulu
Yang pandemi baru-baru masuk itu adalah di tengah-tengah semester. Jadi mahasiswa saya, terutama saya ajar itu baru minggu ke-9, minggu ke-7 itu sudah diliburkan semua. Maksudnya diliburkan adalah SFH, School for Home. Jadi belajar lewat rumah, belajar online. Nah, sedangkan kita teknologi belum pernah menggunakan online daring, hanya untuk perkuliahan yang benar-benar menggunakan teknologi online daring, seperti halnya program studi pendidikan jarak jauh. Sedangkan di Polinema kan hanya satu kelas yang PJJ. Kelas-kelas yang lain belum. Bingung. Akhirnya cuma memanfaatkan LMS. Nah, di sini ada informasi bahwa LMS aja dalam mendukung untuk perkuliahan online kurang memadai. Mahasiswa masih banyak belum mengerti atau belum paham akan langsung baca materi yang dari dosen. Butuh keterangan, butuh penjelasan. Akhirnya dibuatlah keputusan untuk menggunakan online course, menggunakan video conference. Nah, di sini pun dosen juga mau milah-milah, kira-kira kita pakai apa platformnya. Ada yang Google Meet, ada Jitsi, ada terus apa. Nah, itu kita bingung. Nah, akhirnya kita menyimpulkan bahwa kita akan menggunakan Zoom sebagai media pembelajaran, media diskusi. Nah, seperti itu. Oke, coba untuk yang lain saya mute dulu ya, biar suaranya nggak terlalu mengganggu teman-teman yang lain. Nanti kalau ada yang bertanya baru silakan di-on-kan mic-nya. Kita lanjut. Nah, seperti itu. Jadi, yang ketiga ini adalah data yang diolah. Kita mengolah data-data berdasarkan hasil survei, berdasarkan data yang sudah ada untuk dijadikan suatu pengambilan keputusan. Nah, ini nanti kalian kebanyakan kakak-kakak kelas kalian terutama yang D4 itu di anak bimbing saya waktu skripsi kebanyakan dia menggunakan SPK, sistem pengambilan keputusan untuk menentukan mana yang lebih baik untuk digunakan dalam suatu studi kasus. Seperti itu. Oke, dari sini kan kalian tadi memperlihatkan apa sih itu data, apa sih itu informasi, apa sih itu pengetahuan. Nah, di sini saya jelaskan data. Data di sini adalah multimedia data yang merupakan deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Nah, contohnya tadi ya seperti halnya kalian melihat daftar hadir, ya udah, oh daftar hadir ini namanya siapa, alamatnya mana, dari dari daerah mana, ya udah, terus jenis kelaminnya apa, ya udah gitu aja. Tapi kalau kalian sudah mulai mengambil keputusan atau mulai mengambil informasi yang ada di dalam daftar hadir itu, nah itu namanya informasi. Oke. Terus dalam data tersebut terdapat beberapa jenis, yaitu data terformat, yaitu data yang terformat adalah data dengan suatu format tertentu seperti tanggal, jam, mata uang, dan lain sebagainya. Sedangkan data teks merupakan sederetan huruf, angka, simbol-simbol seperti artikel koran, kalian chatting dengan teman-teman kalian, di artikel yang ada di media sosial ataupun di media elektronik. Nah, sedangkan citra merupakan data dalam bentuk gambar, seperti foto kalian, seperti X-ray, seperti tanda tangan digital kalian, seperti itu. Sedangkan audio adalah data dalam bentuk suara, seperti detak jantung kalian, suara yang terekam seperti detak jantung, suara orang, suara binatang, dan lain-lain. Nah, kalau di audio kira-kira apa? Yang paling populer di dunia? Format audio apa? MP3. Oke, benar. MP3. Format audio yang paling terkenal di dunia adalah format MP3. Itu adalah format yang mana menyimpan suara itu lebih jernih, lebih hemat atau lebih kecil ukurannya daripada WAV. WAV itu format audio tapi dia boros dalam hal
dalam hal ukuran. Jadi MP3 itu lebih kecil. Nah, sedangkan yang tipe jenis data yang terakhir adalah video. Video dalam bentuk gambar bergerak seperti animasi, film, dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah contoh informasi yang tadi dijelaskan. Kita mulai dengan sini. Ini adalah masukan. Kalian melihat daftar hadir kalian tadi. Maka kalian akan memproses nih. Oh, nama teman saya sini. Secara tidak langsung, kalian akan menyimpan informasi tersebut atau menyimpan data tersebut ke dalam memori, ke dalam otak kalian. Oh, saya punya teman ini namanya Fauzan. Oh, saya ini punya teman namanya Tasya. Oh, saya punya teman namanya Rizka. Oh, saya punya teman namanya Sandy. Oh, saya punya teman namanya Ahmad. Secara tidak langsung kan kalian menyimpan dalam otak. Begitu halnya dengan teknologi ataupun informasi yang nanti kalian pahami. Teknologi informasi itu juga waktu data diproses, dia akan disimpan ke dalam suatu media. Seperti halnya kita sedang live streaming ya ini namanya. Atau sedang video conference ini. Secara tidak langsung, waktu kita videoan ini, data kita sudah tersimpan dalam server Zoom. Terus dikirimkan kembali ke, misalkan video saya dan suara saya disimpan ke Zoom, dikirimkan balik ke komputer atau laptop kalian masing-masing. Begitu pula sebaliknya, punya kalian dikirim dan dikumpulkan dan diberikan ke laptop saya. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya adalah keluaran berupa informasi mengenai ya seperti halnya tadi. Oh, teman saya ini totalnya ada 29, yang laki-laki ada 17, yang perempuan ada 12. Kalian terima nggak informasi seperti itu? Iya. Nah, kira-kira tindakan keputusan ini maksudnya adalah dari informasi ini apa yang akan saya lakukan? Ini pribadi, bersifat individu ya. Jadi misalkan, oh daripada saya bengong sendiri di kelas nggak punya teman, coba saya ajak ngobrol teman-teman yang satu kelas. Kita ngobrol, ajak komunikasi seperti itu biar tidak canggung atau gimana. Nah, dari tindakan itu kan akan menghasilkan suatu tindakan, yaitu ya kalian lagi. Kalian mau mencoba berkomunikasi, mencoba ngobrol, mencoba mencairkan suasana dalam kelas. Nah, seperti itu adalah hasil dari tindakan. Nah, dari sini teman Anda akan menangkap menjadi suatu data lagi atau menjadi suatu obrolan lagi. Nah, obrolan nanti akan menjadi suatu masukan lagi. Kalian akan mulai membahas hal yang lain mengenai kalian dari mana, terus dari SMA mana, terus kenal si ini enggak, yang satu daerah. Akhirnya kan menciptakan suatu informasi yang saling berhubungan, menjadi suatu siklus. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh informasi sederhana yang ada di sekitar kalian atau yang ada di kelas kalian tersebut. Enak ya menjelaskan kalau mata kuliahnya konsep seperti ini, tapi bahasa Indonesia. Yang kelas internasional agak ribet. Harus ngeles dulu bahasa Inggris, itu lebih susah. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke teknologi informasi. Kita sudah dipapat. Saya sudah memaparkan tadi mengenai apa sih itu teknologi, apa sih itu informasi. Sekarang kita bahas mengenai teknologi informasi. Nah, di sini saya tidak memberikan pengarahan lagi. Saya akan mengutip dari beberapa pendapat atau beberapa sumber. Contohnya adalah di sini, teknologi informasi merupakan studi atau peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Ini menurut Kamus Oxford tahun 95. Lagi, ada yang mengenai seperangkat alat. Ya, di sini berarti teknologi informasi itu adalah alat. Dianggapnya adalah suatu alat atau tools yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Nah, itu adalah menurut Han Bankin tahun 96. Ada lagi. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, software, dan hardware yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi,
melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Nah, di sini berarti dia menurut Martin itu tidak terbatas pada software dan hardware, tapi juga mencakup untuk komunikasi. Jadi untuk mentransmisikan atau mengirimkan informasi tersebut, itu termasuk teknologi informasi. Jadi nggak sebatas hanya laptop kalian aja teknologi informasi misalkan, tapi juga apa ISP kalian, Internet Service Provider. Jadi kayak misalkan IndiHome itu termasuk teknologi informasi. Oh maaf nyebut merek lagi jadinya kita. Maaf ya, jadi kayak semacam endorse saja. Oke kita lanjut. Nah dari sini ini ada lagi segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik atau elektronis. Nah, ini menurut Lukas tahun 2000. Jadi segala macam teknologi yang digunakan untuk mengirimkan data secara elektronik. Jadi tidak lagi secara apa namanya? Hard, tapi secara elektronik. Nah, yang terakhir adalah menurut William N. Sawyer, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Seperti halnya saat ini, data, suara, video, kita bisa mengaksesnya dengan mudah. Contoh, kita menggunakan YouTube. Contoh, kita menggunakan media streaming musik itu apa namanya? Spotify ya, seperti itu. Kan sekarang mudah sekali. Kita ingin menyetel lagu bisa lewat YouTube kalau apa namanya? Pengen sambil lihat videonya atau kita pengen berhemat cuma mendengarkan lagu saja bisa Spotify, bisa Juke. Mudah sekali untuk generasi sekarang ini. Tapi untuk yang dulu-dulu sangat susah. Kita harus download dulu MP3-nya atau download dulu videonya baru kita putar di lokal. Kenapa? Karena proses dulu internet itu sungguh lemot, sungguh tidak secepat sekarang ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari teknologi informasi itu adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima, sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. File yang sudah kalian, nah ini sebagai apa namanya pedoman atau bukan pedoman sih, sebagai wawasan bagi kalian. Jika kalian sudah apa namanya beranjak ke kuliah, sudah mulai tahap menjadi mahasiswa, bukan lagi siswa. Nah, kalian coba berpikir agak dewasa, berpikir untuk masa depan kalian. Dan satu lagi, kalau kalian nanti lihat, jangan kalian mengupload kelalaian ataupun keburukan kalian ataupun apapun itu yang mencerminkan keburukan. Kenapa? Data di internet kalau sudah diupload tidak bisa dihapus. Lebih lama penyimpanannya. Data yang sudah terindeks di Google ataupun yang kalian upload di IG, Facebook, Twitter itu nggak bisa dihapus. Walaupun secara informasi kalian menghapus, misalnya kalian posting menghina orang, kalian hapus, tapi di servernya Facebook, di servernya Google, di servernya Twitter itu masih tersimpan. Hanya memberikan flag bahwa data kalian dihapus, tapi di fisik server itu masih ada. Nah, aib seseorang diumbarkan di internet akan selamanya ada. Makanya itu. Di sini, di konsep teknologi informasi ada yang namanya etika sistem informasi. Nanti kita bahas lagi. Bakalan kita bahas, tapi di pertemuan keberapa itu ada. Jadi, bagi kalian nanti, terutama di orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia IT, itu ada etika untuk menjaga kerahasiaan atau tidak membuka atau berkata buruk, karena apa? Setiap informasi yang kalian upload, setiap apapun yang kalian lakukan itu
tercatat di server kalian. Misalkan kalian menghina di Twitter, terus kalian hapus. Di akun kalian dihapus, di orang lain hapus, tapi di server Twitter itu masih ada. Tidak pernah dihapus. Data yang ada di server internasional, baik Facebook, Google, Twitter, Instagram, itu tetap ada. Tidak bakal dihapus. Kecuali kalau kalian yang punya sendiri, kalian mau menghapus sendiri. Tapi untuk server orang lain, itu tidak ada kata hapus real fisik dalam media penyimpanan mereka. Karena dia akan mengolah data tersebut, entah untuk apa. Oke. Next. Nah, di sini Mohon adalah izin tanya. Oke. Silakan. Mengenai yang penyimpanan data tadi, Pak. Iya. Itu kan tadi jenengan dawuh kalau yang itu yang online Pak sebenarnya. Seperti upload ke Facebook itu server Facebook masih menyimpannya meskipun sudah dihapus. Bagaimana kalau misal kita menyimpan, misalkan kita foto terus ada di HP tapi tidak diupload, tapi sedangkan HP kita itu kan juga programnya milik suatu perusahaan. Apakah itu berarti misal kita menghimpun data ke suatu teknologi itu sudah tidak bisa dihapus meskipun tidak diupload? Iya. Terima kasih. Contohnya HP apa? Xiaomi. Ya, boleh. Boleh. Maaf, nyebut merek lagi ya. Kalau lupa, ya nggak masalah ya. Anggap saja ini bukan endorse ya, saya nggak dibayar soalnya juga. Jadi seperti halnya ya HP saya juga Xiaomi ini. Nah, saya juga kurang suka sama kebijakan ini. Jadinya saya nggak mendaftarkan akun di sana. Soalnya kenapa? Media video saya secara diam-diam atau secara service, secara background itu diupload ke server mereka. Foto, video itu diupload. Saya nggak tahu. Baru tahunya itu setelah saya video yang lama mau saya putar. Kok nggak bisa? Kenapa? Ternyata gini, ada notifikasi. Video kamu telah terupload di server Xiaomi misalkan. Server cloud-nya Xiaomi. Kalau kamu ingin memutarnya, kamu harus mendownload dulu. Kapan saya merasa melakukan upload, padahal saya nggak mau upload, cuma saya simpan di media storage saya di sini ya. Tapi ternyata di beberapa vendor HP ataupun di beberapa aplikasi itu secara service itu dia mengupload sendiri. Nah, itu. Makanya isi dari HP ataupun apa itu bisa mungkin terhindar dari kira-kiranya nanti kita bisa ditindak sebagai kriminal. Soalnya apa? Data kita secara tidak langsung waktu kita menggunakan handphone ini, kita sudah menyetujui term and service yang ada di HP tersebut, termasuk upload background ke cloud mereka. Nah, seperti itu. Nah, kita harus benar-benar waspada. Soalnya kadang terutama yang masalah kredit ya, kredit online kan sekarang banyak itu. Nah, itu juga bahaya sekali kalau kalian atau mohon maaf mungkin nanti ada saudara-saudara kalian, orang tua kalian menggunakan layanan kredit online atau pinjaman uang online. Ya, itu bahaya sekali. Bahayanya kenapa? Kontak-kontak nomor yang ada di HP kalian akan di-scan sama mereka. Nah, terus jika ternyata deadline untuk pembayaran hutang belum terpenuhi, maka aplikasi online untuk kredit atau peminjaman online itu akan mengirimkan pesan ke semua kontak yang ada di HP Anda, yang ada di HP tujuan. Terus mengirimkan pesan bahwa saya yang meminjam uang ke ini belum bayar, mohon. Jadi disebarkan aib orang yang minjem ke aplikasi tersebut. Jadi kan kita merasa malu, akhirnya kita membayar ke aplikasi tersebut. Nah, seperti itu tuh harusnya di undang-undang tuh tidak boleh. Soalnya apa? Itu termasuk pencurian data. Nah, tapi regulasi UU ITE di Indonesia belum memadai hal seperti itu. Nah, seperti itu kita harus benar-benar waspada teknologi informasi yang disalahgunakan oleh orang lain. Oke, kita masuk ke komponen teknologi informasi. Di sini ada 4 komponen, yaitu perangkat keras. Contohnya adalah kurang 5 menit ya, 11.30. Emang kalau nanggung ini. Ini baru setengahnya slide ya.
perangkat keras yaitu contohnya adalah komputer, smartphone, ataupun perangkat lunak. Contohnya adalah Adobe Photoshop, WhatsApp, Telegram, bahkan video conference ini Zoom. Itu adalah contoh perangkat lunak. Terus ada lagi perangkat kecerdasan buatan yang dipunyai oleh manusia. Ini contohnya adalah AI, Artificial Intelligence, modul atau metode ilmiah. Contoh-contohnya adalah seperti halnya artikel jurnal yang membahas akan metode untuk operasi ini seperti apa, metode untuk penyembuhan penyakit ini seperti apa, metode untuk membangun arsitektur HP ini yang agar lebih simple, lebih tipis, tapi dengan kecepatan yang lebih tinggi itu seperti apa. Terus modul atau metode untuk merancang prosesornya lebih besar, kapasitasnya tapi fisiknya itu lebih kecil, memori RAM-nya lebih besar tapi fisiknya lebih kecil itu seperti apa ya. Seperti itu tuh adalah perangkat kecerdasan buatan yang dipunyai oleh manusia. Nah, sedangkan yang keempat adalah bahan, informasi, dan keahlian. Menurut kalian seperti apa ini? Kalau perangkat kelas kan komputer, perangkat lunak adalah Adobe Photoshop-nya, perangkat kecerdasan buatan adalah modul-modul yang dibuat manusia, AI-nya manusia. Kalau yang keempat, bahan, informasi, dan keahlian. Itu seperti apa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ayo, seperti apa? Bingung? Mikir keras atau mikir lembut? Oke, kita jawab aja. Bahan apa? Ya, Mas Aulian? Orangnya bukan, Pak. Ya, Orangnya. benar sekali. Bahan, informasi, dan keahlian adalah tergantung pada individunya. Kenapa kok bisa, Pak? Komponen teknologi informasi tanpa manusia, apakah namanya teknologi informasi? Apakah dia berguna? Tidak. Zoom. Zoom. Tanpa adanya kita untuk melakukan online video conference, apakah berguna? Tidak. Nah, yang dimaksud komponen teknologi informasi adalah yang keempat ini adalah individu atau manusianya itu sendiri. Contoh sederhananya adalah, mohon maaf, misalkan kakek kalian, apakah mungkin bisa menggunakan Zoom ini? Tidak bisa. Tidak. Nah, karena apa? Karena behaviornya mereka, tingkah laku mereka itu sesuai dengan teknologi yang mereka ada di mereka saat dulu. Paling contoh paling seringnya adalah, paling banternya itu adalah TV, dan paling seringnya adalah radio. Dia mentoknya di situ. Walaupun ada teknologi sekarang ini, dia masih gagal. Harus menyesuaikan. Nah, kitalah yang sebagai generasi selanjutnya yang bisa meneruskan atau menjadikan kita menjadi komponen-komponen penting dalam hal mengembangkan sistem atau mengembangkan teknologi informasi. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada fungsi teknologi informasi. Yang pertama adalah sebagai menangkap sebuah informasi. Jadi informasi itu bisa kita peroleh, atau dalam kata kasarnya adalah kita tangkap menggunakan teknologi informasi. Yang kedua adalah kita bisa mengolah, processing, yaitu pengolahan sebuah bahan atau data yang masuk atau yang diterima sebagai suatu informasi. Yang ketiga adalah menghasilkan atau generating, memperoleh maupun menghasilkan sebuah jaringan informasi. Yang keempat, penyimpanan atau storage, bukan store ya ini, storage, mencatat maupun mendokumentasikan data dan informasi ke dalam suatu perangkat media penyimpanan. Yang kelima adalah pencarian kembali atau retrieve, yaitu untuk mencari, memperoleh kembali informasi, dan memindahkan data serta informasi yang telah terdokumentasi. Ini contohnya kita adalah googling. Data informasi yang telah terdokumentasi itu berada di setiap website yang ada di dunia. Googling melakukan indexing, kita melakukan pencarian. Googling akan melakukan kita melakukan pencarian berdasarkan keyword tertentu. Google akan melakukan pencarian data yang sesuai dengan indexing media. Nah, dari Google akan disampaikan ke kita, ini loh website atau informasi yang telah terdokumentasi yang sesuai dengan keyword atau keinginan pencarian
user. Seperti ini ditampilkan. Nah, seperti itulah pencarian kembali atau retrieve untuk teknologi informasi. Yang selanjutnya adalah transmisi, yaitu mentransfer data dan informasi dari suatu tempat ke yang lainnya. Ini sudah umum. Transmisi itu ya seperti halnya video saya juga ditransmisikan ke laptop kalian sehingga suara saya, sehingga video saya ini bisa terlihat di laptop kalian. Begitu pula sebaliknya. Nah, seperti itu adalah proses transmisi yang ada di teknologi informasi. Nah, selanjutnya adalah, oke ini 11.30, saya tambah 10 menit lagi ya. Takutnya nanti, di kalian sudah mulai jam Jumatan belum yang bagi yang laki-laki ini? Sudah. Sudah Pak, sudah azan Pak. Sudah azan Pak. Waduh, Sudah kalian azan. Dari tadi Pak. Kalian dari daerah mana aja nih? Kiri Pak. Probolinggo. Probolinggo ya. Oke. Oke, berarti apa kita ini aja ya. Kita hentikan dulu, nanti kita masuk lagi pukul 12.50 gitu aja ya. Ya Pak. Oke, gitu aja. Oke, kita stop dulu. Kita mulai lagi nanti di slide 15 ya. Oke, Mau tanya Pak. Ya, silakan. Tanya dulu aja. Pak, nanti kalau habis sholatnya melebihi jam 12.50 gimana Pak? Soalnya di sini agak lama Pak masjidnya. Oke, jam berapa? Sekitar jam 1 kurang 10 sampai 15 menitan Pak. Di mana itu? Masjid mana itu? Kiri Pak. Gimana Ke Pak? kiri. Oke. Ya. Nanti silakan kita mulai pukul 1 aja ya. Pukul 13.00. Iya Pak. Ya, Pak. Nanti Terima kalian kasih punya, Pak pengertiannya Pak. nanti kalian bisa makan siang dulu juga disambi. Oke, kita akhiri Ya, Pak. dulu. Saya juga Terima kasih, sudah Pak. mulai azan dari tadi. Nanti kita lanjut pukul 13 ya. Oke, untuk sebelumnya saya print screen dulu. Kalian sesuaikan ekspresinya biar bisa terlihat semua. 1, 2, 3. Oke. Bentar, halaman kedua. Satu. Mana tadi? Wah, susahnya pakai 2 layar. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu. Nanti kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saya Pak. for all dulu ya. Oke. Ya Pak, terima kasih.